Shalom, Shalom. Shalom. bertemu kembali bersama kami The Save Ministry. Kami adalah para awam yang senang mempelajari Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Dan pada minggu ini, kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat yang ke-6 dengan judul Lebih Banyak Kesaksian Tentang Yesus. Dan kita akan mempelajarinya hari per hari. Di sini telah hadir Pak Elvin dan Pak Fajar yang akan menjelaskannya. Dan sebelumnya, kita akan berdoa dan akan saya pimpin dalam doa. Bapa kami yang tertinggi dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena kami telah berkumpul kembali untuk memperbincangkan tentang firman-Mu. Biarlah pelajaran yang kami pelajari pada hari ini boleh dapat menguatkan iman kami agar kami tetap setia kepadamu. Berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus sama berdoa. Amin. Sebelum kita mempelajarinya hari per hari, dan kita akan memberikan Pak Tobing untuk kesempatan untuk menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari. Silakan. Baik, pemirsa The Save Ministry, tema kita satu minggu ini yaitu kita akan disuguhkan lebih banyak lagi kesaksian-kesaksian tentang Yesus. Ayat hafalan kita tertulis di Yohanes 12 ayat 32. Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ya, ayat ini salah satu ayat yang disampaikan Yesus ketika dia memberi sinyal, memberitahu kepada para murid dan orang-orang yang mendengar situ yang mengenai kematian dia nanti. Nah, kita coba lihat kalau kita perhatikan dari terutama di pelajaran 1 sampai pelajaran 3 ya bagaimana Yesus ya tidak saja hanya mengungkapkan mengenai hal-hal yang luar biasa mengenai dirinya, mengenai siapa dia, lalu siapa yang mengutus ya itu makanya dia disebut Mesias, lalu dari mana dia berasal ya. Walaupun secara lahir kelihatannya dia datang dari Nazaret, tapi sesungguhnya dia berasal dari Allah. Bukan hanya itu, dia juga menunjukkan siapa dirinya melalui apa? Banyak memberi tanda, memberi mujizat ya, disaksikan oleh banyak orang. Ya bahkan dikatakan oleh beberapa orang apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh dia ini. Saking luar biasanya, saking banyaknya mujizat dan tanda yang Yesus berikan, orang sampai mengungkapkan seperti ini. Nah, tapi ya ketika mujizat-mujizat itu ya berlanjut, ketika tanda-tanda yang Tuhan berikan itu berlanjut memperjelas siapa dia lalu diiringi dengan mujizat-mujizat, apa yang terjadi? Perpecahan, ya, perpecahan. Kita lihat, ketika Yesus menyembuhkan orang sakit yang di tepi kolam Bethesda itu, orang yang disembuhkan senang dan beberapa orang untuk keluarganya mendukung. Tapi apa? Itu membuat kemarahan para pemimpin. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, ya 5.000 orang laki-laki, artinya banyak orang yang mendapatkan makanan, mereka dikenyangkan, ya mereka senang dan mereka memuji luar biasa. Yesus tidak bawa catering, tidak punya restoran, hanya dari makanan bekal dari seorang anak, ya 5 ketul roti dengan 2 ikan. Lalu apa? Bisa makan 5.000 orang laki-laki, ya diperkirakan 10.000 sampai 12.000 yang hadir semua di situ kalau dihitung perempuan dan anak-anak. Dan bahkan sisa 12 bakul. Tapi apa? Itu membuat perpecahan. Bahkan kebangkitan Lazarus juga, ketika kebangkitan Lazarus juga membuat apa? Membuat menjadi runcing, ya menjadi runcing orang-orang yang menyaksikan situ. Apa satu pelajaran yang kita lihat di sini ya? Sayang sekali ya, inilah kita orang dunia. Ya kadangkala kita juga beragama seperti itu. Hal yang baik yang Yesus buat, ya, bukannya disambut dengan baik oleh semua orang, bukannya mengucap syukur, tapi apa? Hal yang baik dibuat jadi persoalan. Sering terjadi di gereja-gereja kita juga seperti itu. Ada hal yang baik dibuat oleh seseorang. Orang sudah melakukan hal yang tulus untuk kebaikan gereja, atau kebaikan anggota gereja. Tapi ada juga yang membuat itu menjadi sumber persoalan. Ya, ada orang yang rajin mengajar menjadi persoalan bagi beberapa orang. Ada orang yang dengan tulus membawa makanan yang terbaik ke gereja menjadi persoalan bagi beberapa orang. Ada orang yang menyumbang dengan tulus, tidak mau namanya bahkan disebut, menjadi sumber persoalan bagi orang lain. Ini satu pelajaran yang mungkin kita perlu renungkan.
Akankah kita mengambil posisi seperti orang-orang Yahudi pada saat itu yang selalu melihat hal buruk dari hal yang baik yang sudah dibuat Yesus? Ini sebagai pengantar bagi kita. Baik, terima kasih Pak Tobing. Dan kita akan ke hari Minggu dengan judul Kerendahan Hati. Yohanes Pembaptis kembali bersaksi. Dan kami masih minta Pak Tobing untuk menjelaskan tentang hal ini. Baik, pemirsa The Safe Ministry, ini sangat pelajaran yang sangat bagus sekali. Ya, pelajaran sangat bagus. Kita tahu Yohanes, ya Yohanes sudah punya nama lebih dulu, punya murid banyak. Lalu datanglah Yesus. Bahkan Yesus dibaptiskan oleh Yohanes. Lalu masing-masing punya murid. Dan kenyataan apa? Kenyataan murid-murid Yesus membaptis sekarang sudah lebih banyak dari murid-muridnya siapa? Murid-muridnya Yohanes. Lalu terjadilah apa yang disampaikan di dalam Yohanes 3 ayat 25 sampai 26. Ayat 25, maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Ya. Perselisihan terjadi antara murid Yohanes Pembaptis dengan seorang Yahudi, tidak disebut siapa namanya. Yang dipeributkan masalah penyucian bisa saja kemungkinan ini bicara masalah baptisan. Menariknya dikatakan, waktu murid Yohanes datang ke Yohanes, ya, dia berharap tentu supaya Yohanes bisa menyelesaikan persoalan tersebut dan mereka melibatkan Yesus. Dan dia bilang, Rabi, ya, di ayat 26 tadi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan dia telah memberi kesaksian, dia juga membaptis dan semua orang pergi kepadanya. Sebenarnya gampang kita mengenali apa sih maksudnya. Lihat nih, dia kok membaptis juga dan orang-orang pergi, ya, pergi ngikut menjadi pengikutnya. Apa yang disampaikan ayat ini? Ada kecemburuan, tidak terima. Murid-murid Yohanes tidak terima kalau ada orang lain yang membaptis dan followersnya lebih banyak dibandingkan followers gurunya. Mereka cemburu kepada Yesus, mereka cemburu kepada gurunya, cemburu kepada apa? Diri mereka sendiri. Sebenarnya bagi Yohanes, kalau seandainya Yohanes mau menjadi kompor istilahnya ya, yang ikut membesarkan masalah, gampang bagi Yohanes membuat masalah ini jadi besar. Dia bisa panas-panasin ini murid-muridnya. Oh, dia bilang, tenang aja, nanti kita balas. Atau, oh, nggak bisa. Itu nggak boleh terjadi. Kalau Yohanes mau bilang seperti itu, bisa saja. Secara histori dia duluan muncul. Ya kan? Secara punya pengikut, dia lebih awal punya pengikut. Tapi apa? Yohanes tidak mau menuruti apa rasa cemburu dari murid-muridnya. Karena apa? Dia fokus kepada misinya. Satu pelajaran kerendahan hati dari Yohanes. Ya, walaupun dia sudah punya nama lebih dulu. Ada orang lain yang akhirnya juga melakukan hal yang baik. Dan orang juga mulai kagum, mulai banyak yang ikut. Yohanes tidak cemburu. Ini kembali pelajaran di kita. Saya lebih senang menarik pelajaran seperti ini kepada kehidupan kita di gereja. Ada sering sekali potensi-potensi yang baik di gereja yang seharusnya bisa dikolaborasikan. Tapi akhirnya apa? Malah dibuat menjadi persaingan. Yohanes tidak mau terjebak ke dalam persaingan antara dia dengan Yesus. Tapi dia menunjukkan kerendahan hati. Bahkan dia mengingatkan murid-muridnya. Ya, apa dia ingatkan? Oh, saya itu hanya pendahulu, pembuka jalan bagi dia. Ya, pembuka jalan, saya bukan Kristus, saya bukan yang diutus, saya bukan Mesias. Tapi saya hanya pembuka jalan. Dan yang kedua, dalam kerendahan hati malah Yohanes bilang apa? Hendaklah dia yang semakin apa? Besar dan apa? Ia harus makin besar, tapi apa? Aku harus makin kecil. Pemirsa The Safe Ministry, pelajaran yang sangat mahal dari kerendahan hati Yohanes. Di gereja-gereja, sekali lagi. Di gereja-gereja. Potensi-potensi yang banyak ini. Yang bakat-bakat yang luar biasa, karunia-karunia, talenta-talenta yang luar biasa di gereja. Ketika ada orang lain punya talenta yang lain, mulai di orang lain banyak senang, seharusnya kita ikut senang. Tapi sering terjadi
Ketika saya misalnya punya bakat mengajar, ada orang lain yang juga kelihatan mulai muncul, orang baru mulai punya bakat mengajar, saya tidak terima. Saya tidak mau orang itu terkenal. Ketika saya hebat menyanyi, ada orang lain yang punya kemampuan menyanyi, orang baru, saya tidak mau menerima. Oh, saya tidak mau berkolaborasi. Saya melakukan segala usaha bahwa menunjukkan saya yang lebih hebat, suara saya lebih bagus, ajaran saya lebih bagus, talenta saya lebih bagus. Ini pelajaran mahal yang ditunjukkan Yohanes bagi kita. Seandainya semua seperti Yohanes, gereja kita damai. Gereja-gereja tenang. Potensi-potensi bisa disatukan menjadi kekuatan yang besar. Tapi kalau ini dibuat menjadi persaingan, gereja menjadi apa? Menjadi tidak bisa besar. Tidak bisa melakukan hal-hal yang baik. Karena apa? Mungkin saja menjadi persaingan malah muncul perselisihan. Atau mungkin yang punya potensi akhirnya apa? Ah sudahlah, saya tidak mau daripada ribut, mending saya diam saja. Akhirnya apa? Potensinya tidak bisa digunakan. Talentanya tidak bisa bermanfaat. Pemirsa The Same Ministry, mari kita sama-sama rendah hati dari pelajaran Yohanes ini. Biarlah kita menjadi agen-agen kerendahan hati di gereja masing-masing agar kita apa? Tidak menjadi kompor, tidak membuat konflik makin besar, tapi apa? Membuat orang yang punya potensi bagus, orang yang punya kontribusi yang bagus, kita dorong supaya lebih berkontribusi lagi. Dan bahkan dengan rendah hati, kita menjadi bagian dari kontribusi itu. Demikian, pemirsa The Save Ministry. Baik, terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Senin dengan judul Pemahaman Baru tentang Mesias. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan tentang hal ini. Ya, Pak Simon dan pemirsa The Save Ministry ya. Apa sih maksud dari pemahaman baru tentang Mesias ini? Kalau ada pemahaman baru tentang Mesias, berarti ada pemahaman lama tentang Mesias. Memang benar, orang-orang Yahudi ini memiliki pemahaman yang lama ya, bahwa mereka percaya Mesias ini yang mereka tunggu-tunggu adalah seseorang yang akan membebaskan mereka dari bangsa Romawi, dari penjajahan bangsa Romawi. Orang ini atau Mesias ini pemahaman yang mereka dalami itu Mesias ini adalah orang yang ya seorang pemimpin militer, kemudian seorang politikus yang akan membebaskan orang-orang Yahudi dari penjajahan bangsa Romawi. Namun, pemahaman baru yang ditulis oleh Yohanes Sang Kekasih melalui kesaksian daripada Yohanes Pembaptis ini mengubah pengetahuan bahwa Mesias yang mereka pikirkan itu bukan membebaskan mereka dari bangsa Romawi, tapi Mesias yang benar-benar rela untuk mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya untuk keselamatan bagi orang yang berdosa yang percaya kepada Dia. Jadi kalau kita lihat di sini, tulisan-tulisan dari Yohanes Sang Kekasih ini mencoba untuk menggiring pemahaman yang salah, yang semula salah dari orang-orang Yahudi kepada pemahaman yang baru, yaitu tentang Mesias, bagaimana Mesias itu mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya untuk keselamatan orang-orang yang berdosa. Jadi bukan seorang pemimpin politik, bahkan seorang pemimpin militer ya, dan mengerahkan banyak orang supaya membebaskan mereka dari jajahan orang-orang Romawi. Nah, apalagi kesaksian daripada Yohanes Pembaptis memberikan satu peneguhan dan keyakinan bahwa Yesus yang dibaptiskan oleh dia di Sungai Yordan itu adalah Mesias yang sesungguhnya yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi sehingga mereka boleh percaya. Mari kita buka di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang kita mulai dari ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia." Nah, maksud dari Yohanes Pembaptis ini anak domba Allah itu disalah mengerti oleh orang banyak bahwa anak domba Allah ini memiliki satu kuasa untuk membebaskan dia dari penjajahan orang-orang Romawi. Ayat yang 30. Dialah yang kumaksud ketika aku katakan kemudian daripadaku akan datang seseorang yang telah mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku. Jadi Yohanes Pembaptis itu sebetulnya memperkenalkan Yesus bahwa Yesus itu ada sebelum dia. Ayat yang ke-31, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Ini kesaksian daripada Yohanes Pembaptis ya.
ada satu roh yang turun dari langit dan hinggap di atas dia, di kepala daripada Yesus itu sendiri. Bahwa Yesus itu bukan hanya manusia biasa, tapi dia adalah anak domba Allah yang dia ditentukan oleh Bapa yang di surga untuk menyerahkan dirinya. Kemudian ayat 33, dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang yang tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-34, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ya inilah anak Allah. Jadi Yohanes Pembaptis memberikan keyakinan kepada semua orang bahwa Yesus yang dibaptis oleh dia itu adalah anak Allah. Dia adalah utusan daripada Tuhan. Dan biarlah ini menjadi satu kepercayaan bagi kita, meneguhkan iman kita. Kita percaya ya, Yohanes Pembaptis sudah memberikan satu kesaksian kepada semua banyak orang bahwa Yesus, dia melihat secara langsung ya, ada satu roh yang turun dari langit dan hinggap kepadanya, dan dia adalah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Selasa dengan judul yang cukup menarik, penerimaan dan penolakan. Dan kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan tentang hal ini. Baik, pemirsa The Safe Ministry, setelah Yesus melakukan banyak mujizat, banyak tanda, apa yang perlu kita perhatikan? Apa reaksi orang? Ya, apa reaksi orang banyak terhadap apa yang dilakukan Yesus ini? Kalau kita perhatikan di Yohanes 6, ya, fokus kita di hari ini Yohanes 6 ayat 51 sampai 70. Ya, Yesus mengatakan bahwa dia menyaksikan, memberi kesaksian mengenai dirinya bahwa dialah roti yang turun dari sorga, ya, barang siapa memakan dagingku, itu ya intinya. Lalu di ayat 52, orang Yahudi bertengkar sama mereka. Mereka bilang, gimana dia bisa ngasih daging kepada kita untuk dimakan? Lalu ya orang Yahudi nggak mengerti. Yesus menjelaskan lagi, ya, Yesus menjelaskan lagi bahwa apa itu yang dimaksud daging, apa itu yang dimaksud darahku. Nah, dia jelaskan. Lalu di ayat 60, ya, ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Nah, jadi pemirsa The Safe Ministry, ini satu pelajaran juga, ya, bahwa ada kalanya khotbah-khotbah itu memang harus disampaikan dengan apa? Dengan lugas, dengan keras, ya, dengan sangat tegas, ya. Jangan hanya khotbah-khotbah yang membuat hanya menyenang-nyenangkan, humor-humor yang ya yang membuat kita terbuai. Tapi kebenaran itu memang bagaikan pedang bermata dua, memang harus disampaikan. Jadi kadang-kala ada anggota gereja yang suka mungkin tidak terima kalau ini nggak bolehlah keras-keras, ya. Nggak masalah, yang penting tidak menyebut nama orangnya di situ, ya. Kita sama seperti Yesus di sini, dia menjelaskan prinsip yang sebenarnya, ya. Itu di ayat 60. Lalu kita baca lagi pelajaran apa lagi yang kita bisa dapat. Lalu Yesus makin menyelidiki lagi, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Ya, ayat 61. Bagaimana jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Lalu dikatakan lagi di ayat 65, sebab telah kukatakan kepadamu tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Jadi Yesus sangat tegas menjelaskan siapa dia, dari mana asalnya, apa misi dia, lalu peran dia apa. Akulah roti hidup, akulah kalau apa daging, siapa yang tidak makan dagingku dan minum dari darahku, ya. Itu menunjukkan bagaimana sentralnya peran Yesus. Dan bahkan dikatakan yang di ayat 65, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadaku. Lalu apa reaksinya? Yohanes 6 ayat 66, ya, 666 ini. Mulai dari waktu itu banyak murid-murid yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Terjadi apa? Kalau istilah sekarang, terjadi resign besar-besaran, ya.
Sebenarnya murid Yesus dulu sudah banyak, bukan hanya 12 orang, itu banyak. Tapi begitu Yesus mengungkapkan sebenar-benarnya, disitulah disaring, diseleksi, ya, seleksi secara natural. Siapa yang sebenarnya sungguh-sungguh mau mengikut dia dan siapa yang tidak mengikut dia. Pemirsa The Save Ministry, dilanjutkan lagi. Ya, Yesus mau mengamankan ring satunya. Dia cek ke murid-muridnya. Loh, kenapa kamu nggak pergi juga? Petrus dengan tegas dia bilang, ya dengan firm dia bilang, oh, dibilang Tuhan, kepada siapa lagi kami akan pergi? Ya, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Ini juga satu pelajaran bagi kita. Kita hendaknya selalu di dalam posisi seperti Petrus. Ketika datang ajaran macam-macam, ketika datang teguran keras, ya, lalu apakah kita akan meninggalkan kebenaran? Apakah kita akan meninggalkan Yesus? Akankah kita meninggalkan Allah? Simon Petrus dengan tegas menjawab setelah dia bergaul bertahun-tahun dengan Yesus. Dia bilang, Tuhan, kemana lagi, ke siapa lagi kami pergi? Jelas bagi kami, perkataanmu lah perkataan hidup yang kekal. Dan kami sekarang sudah terang benderang melihat bahwa engkaulah apa? Yang kudus dari Allah. Pemirsa The Save Ministry, hendaklah kita yang sudah menerima kebenaran, sudah menerima Yesus, mengenali identitas Yesus, merasakan bagaimana campur tangan Allah, bagaimana peran Yesus terhadap keselamatan kita. Biarlah kita seperti apa? Seperti Petrus. Kita menerima dan dengan firm, dengan sangat yakin, mengatakan, kemana lagi kami pergi? Hanya engkaulah Allah kami. Hanya engkaulah apa? Allah yang kudus, yang diutus dari Allah. Biarlah kita kapanpun, dimanapun, kita punya keyakinan yang kuat seperti Petrus, ya, terhadap Allah, terhadap Yesus. Tidak ada yang lain. Tidak mungkin lagi kita pergi kepada yang lain. Hanyalah kepada Yesus. Hanyalah kepada Allah kita pergi. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Save Ministry. Baik, terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pertanyaan kita ke hari Rabu dengan judul Kesaksian Bapa. Dan kami minta Pak Fajar untuk penjelasan tentang hal ini. Iya, Pak Simon dan pemirsa The Save Ministry ya, melanjutkan apa yang disampaikan oleh panelis saudara Elvin, bahwa ada beberapa penerimaan dan penolakan ya. Nah, sekarang kita coba bahas tentang bagaimana kesaksian Bapa yang ada di surga tentang Yesus itu sendiri ya. Jadi Yohanes sang kekasih dia menuliskan, menggambarkan bahwa ada satu hubungan yang sangat begitu erat antara Bapa yang ada di surga dengan Yesus ya. Ketika dia menuliskan pada ayat yang pertama itu sangat sangat luar biasa sekali. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini sesuatu hal yang luar biasa ya, bahwa antara Bapa yang ada di surga dengan Yesus yang sudah menjadi manusia itu sangat begitu erat, bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri dan ini sangat luar biasa sekali. Nah, Yesus menyatakan bahwa Bapa telah mengutusnya dan pada saat baptisan, yaitu Yesus, Bapa dan Roh Kudus itu bergabung ya antara anak Bapa mengatakan bahwa inilah adalah anakku yang kekasih, kepadanya lah aku berkenan. Dan kita tahu ketika Yohanes membaptis, dia membaptiskan Yesus, ada satu roh yang turun daripada langit, kemudian hinggap di kepalanya, kemudian ada satu suara yang sangat menggelegar, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini merupakan satu kesaksian dari Bapa yang ada di surga, menyatakan dimulainya pelayanan Yesus di atas dunia ini. Dan ketika Yesus melayani banyak orang, menyembuhkan orang-orang sakit, orang lumpuh, mencelekkan mata orang yang buta, dan menyembuhkan banyak, bahkan ya membangkitkan orang yang sudah mati seperti halnya Lazarus. Dan banyak di situ orang-orang yang menyaksikan mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Dan mereka mengatakan bahwa ini bukan orang yang sembarangan, bukan sekedar manusia, tetapi ini ada satu nabi, kuasa yang luar biasa. Mereka percaya bahwa Mesias itu adalah Kristus dan mereka percaya ya. Mereka percaya bahwa Yesus ini adalah sebetulnya adalah orang yang ditunggu-tunggu. Dia adalah Mesias, dia adalah Kristus. Dan pada akhirnya pemirsa The Save Ministry, puncak dari pelayanan daripada Yesus yaitu ketika dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Dan kita lihat banyak sekali kejadian-kejadian ya yang
ketika Yesus itu harus disalib, banyak sekali kegelapan, kemudian akhirnya Yesus juga menyerahkan nyawanya kepada Bapa yang ada di surga. Kalau kita lihat pelajaran yang bisa kita ambil dari sini, Allah Bapa yang ada di surga, kemudian Roh Kudus, kemudian Yesus sebagai anak Allah yang bersatu, bekerja secara bersama-sama, baik di dalam pelayanan, baik waktu itu dinyatakan ketika inaugurasi, ya, ketika Yesus dinyatakan bahwa dia adalah anak yang kekasih, kemudian dibaptiskan, sah gitu ya pelayanan dia, kemudian dia betul-betul dia mau menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Ini sesuatu yang perlu kita pahami dan kita tanggapi, respon secara positif, bahwa kita percaya bahwa Yesus ini memang benar-benar anak Allah yang diutus oleh Bapa yang di surga untuk menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Dan biarlah iman kita semakin diteguhkan, kita percaya akan hal itu. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministries. Baik, terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Kamis. Judulnya adalah Kesaksian Orang Banyak. Dan kami masih minta Pak Fajar untuk menjelaskan tentang hal ini. Iya, kita lanjutkan lagi. Kalau tadi adalah kesaksian daripada Allah Bapa yang ada di surga, dan kita juga akan melihat kesaksian dari banyak orang, ya. Ada satu ayat yang bagus sekali, mari kita baca, ya. Yohanes 7 ayat yang ke-37 dan 38. Dan pada hari terakhir itu, pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, di dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup." Mari kita lanjut dalam ayat yang berikutnya. Yang dimaksud di sini ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Kalau kita lihat di sini, ya, Yesus memberikan satu tawaran kepada semua orang. Barang siapa yang haus, datanglah kepada dia. Karena dia akan memberikan kelegaan, ya. Memberikan satu air hidup, sehingga banyak orang akan menerima akan kehidupan kekal yang ditawarkan oleh Yesus. Namun Roh Kudus itu baru akan dinyatakan ketika Yesus sudah mati di atas kayu salib, baru roh atau penolong ini dia akan diturunkan dan akan membantu banyak orang akan jauh lebih percaya. Dan ada beberapa orang yang memberikan kesaksian, ya. Mari kita coba baca dalam Yohanes 7 ayat 40. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Kemudian ayat 41, yang lain berkata, "Ia ini adalah Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Mereka percaya bahwa Mesias itu datang dari kota Bethlehem, ya. Tetapi sebetulnya mereka tidak menyadari bahwa Yesus ini dilahirkan di kota Bethlehem, bahwa dia sebetulnya sudah memenuhi syarat bahwa dia adalah Mesias yang ditunggu-tunggu, Mesias atau Kristus yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Nah, kalau kita lihat begitu banyak kesaksian-kesaksian orang banyak, meskipun ada banyak pertentangan, ya, bagi ahli-ahli Taurat, para imam, kemudian Farisi dan Saduki, mereka tidak menyukai, ya, karena Yesus sangat begitu populer ketika itu. Kemudian mereka percaya bahwa banyak orang percaya bahwa inilah Yesus yang ditunggu-tunggu, bisa menyembuhkan banyak orang, dia adalah Mesias yang sesungguhnya. Namun bagi orang-orang yang resisten seperti orang Farisi, Saduki, kemudian imam-imam dan para ahli Taurat, mereka mencoba untuk membunuh Yesus, ya, mencoba untuk membunuh Yesus. Kita tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Mereka mungkin kepopuleran mereka itu sudah tergantikan oleh Yesus ketika itu. Ada satu kecemburuan, ada satu iri hati yang dimunculkan. Nah, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari sini, ya? Kita melihat bahwa Yesus sebetulnya menyatakan dirinya, ya, sebagai seorang Mesias. Baik itu kepada perempuan Samaria, bahkan kepada Nikodemus yang memiliki satu kerinduan juga untuk belajar lebih banyak daripada pelajaran-pelajaran Yesus. Dan ketika Yesus disalib, Nikodemus juga bersama-sama dengan Yusuf Arimatea menurunkan mayat Yesus, ya, kemudian dikuburkan di gua daripada Yusuf. Nah, kalau kita lihat apa sih pelajaran yang bisa kita ambil
dari kesaksian orang banyak. Orang banyak memberikan satu kesaksian, tetapi ada beberapa orang yang tidak percaya. Bagi kita sebagai umat Tuhan, apakah kita akan semakin percaya kepada Yesus yang sudah menyelesaikan misinya dan sekarang saat ini sudah bangkit dan duduk di sebelah kanan Tuhan? Apakah kita akan semakin percaya, dan apakah kita juga mau, ya, akan mau panggilan kita, apakah kita mau untuk menyampaikan kabaran ini kepada orang banyak? Dan ini menjadi satu tantangan bagi kita. Kalau kita bisa melihat kesaksian ada di dalam Alkitab, banyak orang yang menyatakan, banyak Injil yang sudah dituliskan, salah satunya adalah Yohanes sang kekasih. Kita tentunya juga ingin membawa pekabaran ini kepada orang banyak, sehingga banyak orang yang dapat diselamatkan, mereka percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Tidak terasa kita akan mengakhiri pelajaran kita pada minggu ini, dan kami minta Pak Tobing untuk merangkumkan apa saja yang telah kita pelajari. Silakan. Baik, pemirsa The Safe Ministry, ada beberapa pelajaran yang bisa kita jadikan pelajaran hidup bagi kita. Pertama, biarlah hal-hal yang baik yang dilakukan oleh orang lain kita sambut positif. Bukan seperti orang-orang Yahudi, hal yang baik, mujizat yang Yesus buat disambut negatif, malah menimbulkan perpecahan. Biarlah hal-hal yang baik itu kita terima sebagai berkat, jangan menjadi sumber perpecahan. Kedua, kita belajar kerendahan hati dari Yohanes. Bagaimana Yohanes yang sebenarnya punya peluang untuk menyombongkan, punya peluang untuk meneruskan rasa cemburunya. Tetapi Yohanes memilih untuk mendinginkan suasana, sehingga murid-muridnya yang tadinya cemburu menjadi dibuat mengerti dan menerima bahwa itu semua sama baiknya. Dan bahkan dalam kerendahan hati dia bilang, ya, dia memberikan kesaksian yang luar biasa mengenai Yesus. Lalu pelajaran kepemimpinan juga dari Yohanes, bagaimana dia mengelola konflik. Dia tidak menjadi kompor bagi orang lain, tapi dia meredam. Kemudian pelajaran bagaimana Yesus dengan sangat tegas menegur, menyampaikan kebenaran kepada orang banyak, kepada murid-muridnya yang begitu banyak, yang akhirnya apa? Menyeleksi siapa sesungguhnya muridnya dan siapa sesungguhnya yang tidak bersedia menjadi muridnya. Dan pelajaran yang paling terakhir yang sekaligus menjadi paling penting bagi kita, pertanyaan dari Petrus, dan sekaligus sebenarnya ini pertanyaan sebagai ungkapan hatinya. Ke siapakah kami akan pergi? Ya, kepada siapa lagi kami akan pergi? Dan biarlah ini menjadi satu keputusan juga bagi kita. Ke siapa lagi kita pergi kalau bukan hanya kepada Yesus? Ke siapa lagi kita akan pergi kalau bukan hanya kepada Tuhan kita yang sudah mengaruniakan, ya, kebaikannya, kasihnya kepada kita, dan bahkan mengungkapkan kebenarannya. Walaupun ketika kebenaran itu diungkap sering sekali menyakitkan bagi kita, ya, karena kita ditegur. Tetapi kepada siapa? Inilah sekaligus pertanyaan dan sekaligus tekad bagi kita. Tidak ada lagi tempat yang lain bagi kita untuk pergi, untuk mengadu, untuk datang mencari kebenaran lain lagi selain kepada Yesus. Tidak ada lagi tempat yang lain bagi kita untuk mencari keselamatan kita selain kepada Yesus. Inilah menjadi keputusan bagi kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya hingga Yesus datang nanti. Dan kita akan menuai dari hasil keputusan itu. Kepada siapa lagi kita akan pergi? Tidak ada lagi selain kepada Yesus, kepada Allah yang akan membawa kita kepada kerajaan surga. Demikian menjadi pelajaran bagi kita dalam satu minggu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih pada para panelis yang telah menerangkan pelajaran kita hari per hari, Pak Gavin dan Pak Fajar. Dan biarlah kesaksian orang-orang pada zaman Yesus boleh menguatkan iman kita, agar kita lebih setia lagi dan lebih percaya kepada Dia dengan kerendahan hati kita. Dan kita akan menutup pelajaran kita pada minggu ini dalam doa, dan kami minta Pak Tobing untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, sesungguhnya kepada siapa lagi kami akan pergi Tuhan kalau bukan kepada Engkau. Biarlah dalam keyakinan iman kami kepadamu, kami selalu memegang ini. Tidak ada lagi tempat yang lain lagi Tuhan, selain kepada Engkau yang telah menyerahkan anak-Mu, menebus kami dari dosa, mengangkat derajat kami. Dan biarlah kami di dalam kerendahan hati seperti Yohanes, kami menerima kasih-Mu Tuhan, menerima
tugas-tugas pelayanan yang Tuhan berikan dalam kerendahan hati. Pemirsa The Same Ministry dan kami semua, kiranya Tuhan berkati, Tuhan pertemukan kami, Tuhan kumpulkan kami di kerajaan sorga, di mana tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pada para pemirsa yang telah menyaksikan video ini. Biarlah video ini boleh menjadi berkat bagi kita. Dan jika Anda berkenan, Anda boleh mensuka video ini, berlangganan channel kami, dan membagikan juga agar orang lain boleh dapat terberkati. Dan juga jika Anda ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai bertemu minggu depan di pelajaran yang baru. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati. Shalom. Tuhan memberkati.